Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Tsumma assalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hingga saat ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, baik berupa nikmat hidayah maupun nikmat taufik, sehingga atas nikmat tersebut kita dapat berkumpul pada malam ini. Allah berkahi. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita keistiqomahan dalam melaksanakan apa dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling pantas untuk kita jadikan panutan atau teladan di setiap sisi kehidupan kita. Semoga kita yang berada di sini dan juga umat muslim yang lain mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan juga semoga kita dapat bertemu dengan beliau di surganya Allah yang paling tinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini melaksanakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Anni ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada amalan-amalan yang dimana amalan ini merupakan amalan yang paling dianjurkan untuk dilakukan di akhir bulan Ramadan ini. Dan di antara sekian amalan-amalan tersebut yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berkata kepadamu, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dan ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu adalah inti dari sebuah ibadah.
Mengapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu? Dengan berdoa, maka kita mengakui bahwasannya kita adalah hamba yang lemah, bahwasanya kita membutuhkan pertolongan Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dengan bersifat lemah. Dan juga dengan kita mengakui bahwasanya hanya Allah lah zat yang dapat memberi pertolongan kepada kita, sebagaimana yang kita ucapkan di setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 3 faktor kita perhatikan ketika Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah, yaitu hendaklah kita bersungguh-sungguh ketika berdoa kepada Allah. Ada sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam berdoa tersebut, dan janganlah ia berkata, ya Allah, apabila engkau mampu maka berilah, karena tidak ada yang dapat memaksakan kehendak Allah. Bisa jadi bukan doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, karena sikap Allah dalam mengabulkan doa kita bermacam-macam. Ada doa di mana Allah mengabulkan persis seperti apa yang kita minta. Persis ketika kita berdoa sesuatu maka Allah mengabulkan dengan sesuatu tersebut. Tapi ada yang ketika Allah kabulkan, Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut sisi Allah. Kemudian ada macam yang lain, yaitu Allah mengabulkan doa dalam waktu itu juga, tapi terkadang Allah juga mengabulkan doa dengan ditunda sampai waktu yang lebih tepat di sisi Allah. Kemudian faktor yang kedua yang harus kita perhatikan dalam berdoa, yaitu bahwasanya semakin orang itu mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka semakin besar kemungkinan doa orang tersebut dikabulkan oleh Allah. Di dalam hadis ke-10 kitab Arba'in An-Nawawiyah disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mengisahkan summa dzakara ar-rajul, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan yutilus safar, seseorang yang sedang bepergian jauh, asy'atha aghbar, dalam keadaan lusuh dan juga badannya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, ia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, seraya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi apa Bapak dan Ibu-ibu? Rasulullah SAW melanjutkan, wa ma ta'amuhu haram, sedangkan orang tersebut makan dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, orang tersebut minum dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, dan orang tersebut berpakaian dengan sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan orang tersebut kenyang dari sesuatu yang haram. Maka apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang sahabat yang terkenal dengan doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tersebut bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Sa'ad, mengapa Allah selalu mengabulkan doa-doamu?" Maka apa jawaban Sa'ad? "Sesungguhnya aku mengetahui dari mana sesuatu yang aku makan itu berasal, dan akan kemanakah sesuatu yang akan aku makan itu kembali."
Kemudian faktor yang ketiga yang harus kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah kita memperhatikan di mana waktu-waktu bahwa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya waktu-waktu di mana waktu tersebut semua doa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya doa orang yang berpuasa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia berbuka. Dan juga di sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada suatu waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku, maka niscaya akan aku beri? Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta ampunan kepadaku, maka niscaya akan aku ampuni? Dan adakah di antara hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan." Jadi pada kesempatan kali ini saya mengingatkan saya pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita maksimalkan waktu-waktu di mana waktu mustajab dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini, hendaklah kita memperbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau zat yang Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Dan juga marilah kita memperbanyak berdoa, semoga semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali kepada bulan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, maka datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada yang benar, maka datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Wallahu aqwamit thariq. Akhir kata, berdoa tanpa usaha adalah bohong, dan berusaha tanpa berdoa adalah sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.